Duduk. Kira, halo. Halo, nama aku Rani dari SDP Batch 2. Halo, perkenalkan nama saya Cok Intan, PBO dari Lestari First di kantor Teguh Umar. Halo, perkenalkan saya KDR Yunita sebagai Personal Banking Officer Lestari First BPR Lestari. Halo, nama aku Desi. Aku ikut program Sales Development Program yang Batch 1. Nama saya Kade Artadana. Saya di sini di bagian Relationship Manager Funding. Saya di Lestari dari tahun 2016. Jadi di awal saya di sini, saya di bagian konsayer dulu namanya. Kalau yang lebih sekarang tuh mungkin doorman. Jadi saya sebagai doorman kira-kira di 7 bulan. Setelah itu saya pindah bagian di bagian funding, di bagian PBO, Personal Banking Officer. Itu sekitar dari tahun 2017 ke tahun 2020 awal, dari 2020 awal sampai sekarang jadi Relationship Manager Funding. Berkarir di Lestari itu setelah lulus kuliah langsung di Lestari, itu tahun 2018. Awalnya sempat daftar MT, tapi tidak lolos. Habis itu akhirnya di teller selama 1 tahun 8 bulan. Setelah itu langsung ke PBO. Pengen jadi sales sih emang ya Kak ya, karena dari kuliah juga jurusannya kebetulan marketing, jadi kan nyambung sama jurusan kuliah. Kalau pengen jadi sales sih emang pengen dari awal, jadi ya nggak apa-apa terjun di SDP. Karena mungkin lihat dari orang tua juga sebelumnya marketing, kayak lihat kayaknya enak ya bisa sambil jalan-jalan gitu kerjanya, maksudnya nggak yang di kantor terus gitu. Awalnya aku sebenarnya maunya ikutnya LPDP Kak, jujur aja. Awalnya aku memang masuk daftar tuh LPDP. Cuman waktu interview di tahap direksi disuruh coba di SDP. Jadinya akhirnya di SDP. Tapi ternyata benar juga sih langkahnya di SDP. Emang lebih cocoknya di SDP ternyata. Pas baru masuk itu seru karena diajarin dari awal sih Kak. Karena aku kan sebelumnya belum ada pengalaman kerja. Jadi baru lulus kuliah kemarin, habis itu apply dipanggil SDP, terus baru belajar dari awal banget. Jadi seru sih, banyak pengalaman. Kita tahu karakter-karakter nasabah itu kayak gimana. Kita harus mempelajari nasabah-nasabahnya itu kayak gimana, mendalami perkenalan juga sama nasabah gitu. Terus kalau cara berbicara juga iya. Kalau di sini kita bisa menyesuaikan dengan nasabah. Ada yang baku bahasanya, ada yang gampang diajak bicara, ada yang kayak kemudaan kayak gitu. Jadi kan bisa bergaul dari yang muda sampai yang tua, kita bisa ikut masuk di sana. Kalau sisi pribadi lebih luas ya. Jadi Coen dulu orangnya bisa gaul, cuman kayak mengurungkan diri gitu. Jadi nggak percaya diri lah tak bilang. Kalau dulu tuh bener-bener bisa nggak ya kira-kira, nggak bisa palingan. Kalau di sekarang itu aku pasti bisa kok gitu. Jadi punya kepercayaan diri lebih dari itu. Aku karena memang pekerjaan sebelumnya emang aku sebenarnya sales, cuman aku pengen coba kan karena kemarin tuh aku iseng aja tuh coba di sales. Habis itu maunya pekerjaan kedua mau coba yang admin sih sebenarnya, tapi ternyata waktu coba di SDP ini memang jauh lebih seru, memang kayaknya basicku memang lebih ke sales ternyata gitu. Jadi excited banget waktu masuk di sini sih. Ada beberapa pelatihan dari awal itu kita diajarin gimana sih cara ngomong sama nasabah, gimana cara nelpon sama nasabah. Itu berkesan sih Kak, karena selain pelatihan itu kita kan langsung praktek gitu Kak ya. Jadi itu pertama kali coba nelpon nasabah, terus responnya ditolak sama nasabah dan lain-lain. Itu sih agak deg-degan karena kan kita duduknya tuh kayak
sama teman-teman gitu. Jadi kita lihat teman-teman tuh ada yang kan kita tuh buat janji visit gitu Kak ya. Jadi ada yang diterima, ada yang ditolak, terus kayak ngerasa kok ditolak ya gitu. Agak deg-degan sih kemarin. Pengalaman berkesan aku sih lebih ke pembelajaran sih ya Kak ya. Karena dulu waktu pertama-tama aku EJT itu kan kita juga baru dapat ilmu. Jadi praktekinnya kan masih kayak agak ragu-ragu, dan karakter nasabah tuh banyak banget yang beda-beda. Pas banget aku dapat nasabah yang mungkin bisa dibilang agak teliti banget nasabahnya. Kebetulan nasabahnya itu aku belum terlalu ngerti masalah program dari kita sendiri. Jadi aku miskomunikasi ke dia, terus dia banyak banget kasih pelajaran ke aku, dan itu bener-bener jadi kayak memperkuat mental aku sih jatuhnya. Itu tuh bener-bener jadi pembelajaran aku banget sih. Jadi kedepannya aku bener-bener aware banget sama program apa sih yang ada. Jadi biar pada saat aku nyampein ke nasabah tuh bener-bener clear, dan nasabahnya tuh memang udah oke sama semua persyaratan. Itu sih yang aku paling berkesan banget sampai sekarang. Beda banget sih, karena waktu aku ikut sales di pekerjaan yang pertama itu kita nggak ada dikasih basic belajar gimana caranya ngobrol ke nasabah, habis itu gimana caranya kita harus pembukaan ke nasabah, nggak maintenance nasabah. Itu banyak banget yang aku dapat di sini. Kalau dulu aku memang langsung dicemplungin aja, udah berjuang sendiri aja udah gitu. Jadi di sini aku benar-benar kayak matengin lagi sih jadinya gitu. Jadi lebih ke gampang aja aku prospek jadinya, karena aku kan udah tahu basicnya gimana caranya gitu Kak. Kalau ditolak sering banget, karena kita kan pasti sales pasti ditolak. Cuman ya ditolaknya itu mungkin karena kita belum akrab aja, atau mungkin kita belum ngerti aja kebutuhan nasabahnya. Prestasi yang saya dapat tuh, saya pernah jadi black belt di tahun 2019, itu yang periode pertama, sama kemarin di tahun 2023 juga saya jadi black belt juga. Jadi banyak banget sih yang saya dapat dari Lestari. Jadi yang pertama, saya belum bisa bawa mobil. Di Lestari saya belajar bawa mobil. Terus yang kedua, saya belum pernah naik pesawat. Jadi di Lestari saya bisa naik pesawat. Waktu itu pas di zaman 2019 tuh saya ke Belanda. Langsung ke Eropa, langsung jauh. Terus yang berikutnya juga, saya kemarin yang terakhir, saya juga ikut naik cruise juga dengan BP Lestari. Jadi hampir semualah impian yang saya cita-citakan terwujud di BP Lestari. Yang terakhir tahun 2023 itu menang kontes. Kebetulan itu hadiahnya berupa bonus sama reward ke pesiar sih, jalan-jalan ke luar negeri. Mungkin dulu ada program SDP 1 itu kita ada The Best SDP kayak itu 1-2. Kebetulan itu achieve yang pertama kali di Lestari itu udah langsung ke achieve ranking kedua di antara 13 orang SDP batch pertama. The Best Funding, jadi program funding itu pernah 2 tahun selama berjalannya SDP itu ada kayak graduation. Nah, graduation itu pas achieve-nya itu ranking pertama di SDP program SDP batch 1. Dari bulan Agustus, kalau nggak salah Agustus sampai September itu jadi the best black belt sampai jadi black belt, the best black belt tahunan di 2023. Itu sebuah tantangan ya, karena kan memang sebelumnya di back office bagian teller, di frontliner. Nah, sekarang dikasih kesempatan untuk ke bagian sales, itu kayaknya menarik, tapi memang tidak semudah yang kita bayangkan. Peralihan pekerjaan, jadi perkenalan pekerjaan dulu. Di tahun 2021 sempat jadi the best, tapi nggak sampai kontes. Nah, di tahun 2022 itu masih penjajakan, dan akhirnya di tahun 2023 udah achieve target sih.
Kalau menurutku cocok sih Kak, karena aku juga sebelumnya kan fresh graduate. Jadi pas masuk itu awalnya emang agak takut ya Kak ya, karena nggak ada pengalaman kerja. Jadi gimana sih, takut ditarget kan. Kalau misalnya sales tuh pasti ngerasa, aduh gimana ya kalau ditarget gitu. Tapi ternyata pas masuk SDP ini, kita benar-benar diajarin dari awal gimana sih nyari prospekan tuh gimana caranya call nasabah, gimana caranya milih kira-kira nasabah ini butuh apa, milah-milah nasabah gitu. Jadi kalau buat fresh graduate atau yang mungkin belum pernah jadi sales itu masih cocok banget. Sama sih, pasti sama yang lain juga. Kita kan juga pengen kerja kan juga pasti cari jabatan juga, terutama di sales pasti cari uang sih Kak, lebih tepatnya gitu. Itu sih goalsnya lebih ke karirnya biar lebih baik aja. Astung karirnya udah pernah black belt, astung karirnya semoga setiap bulan selalu black belt itu sih. Karena kan emang kita sales kan ngejarnya itu gitu. Rencananya Rani sih tetap di sini dan tentunya nyari jabatannya sih Kak. Mungkin kalau setelah ini jadi BM dulu ya Kak ya. Tipsnya sederhana kok. Yang pertama tuh tekun. Jadi apapun yang kita kerjakan, kalau kita mau tekun pasti akan sukses. Terus yang kedua tuh kalau kita di marketing cuma ada 2 cara, call sama visit aja. Cuma itu aja sih caranya. Gitu, dan pantang menyerah. Tipsnya percaya dan yakin. Dicoba aja dulu. Karena kita nggak pernah tahu, kadang kita juga nggak menyadari kemampuan kita tuh seperti apa. Kita juga nggak menyadari ternyata kita tuh mampu loh di situ. Dicoba aja dulu, siapa tahu ternyata memang rezeki kita di sini. Kadang yang bikin nyaman belum tentu yang terbaik juga. Gitu sih.